Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih, rahimani Allah wa iyyakum. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dan di antara 99 nama tersebut terdapat nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-58, Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi rizki dan maha memiliki kekuatan. Para ulama menyebutkan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara namanya Ar-Razzaq dengan sifat Dzul Quwwah, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat untuk memberikan rizki kepada seluruh makhluknya yang begitu banyak dalam satu waktu. Dan juga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberikan rizki kepada seluruh makhluknya secara terus-menerus tanpa ada kata henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadits qudsi, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi. Ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah, jikalau sekiranya orang yang pertama dari kalian hingga akhir dari kalian, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, berkumpul pada suatu tanah lapang, lalu masing-masing mereka meminta kepadaku berbagai macam permintaan, lalu kemudian aku kabulkan masing-masing dari permintaan mereka, maka hal itu semua tidaklah membuat berkurang apa yang ada di sisiku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara makna yang terkandung di dalam nama Ar-Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki seluruh para hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan rizki para hambanya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ajal bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin rizki atasnya. Dan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril, Ruhul Qudus, telah membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya suatu jiwa tidak akan mati hingga ia menyempurnakan rezekinya. Oleh karenanya, rezeki itu lebih pasti daripada kematian. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan, tatkala sebuah janin telah ditiupkan kepadanya ruh, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah seorang malaikat untuk mencatat bagi janin tersebut 4 perkara. Yang pertama tentang rezekinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya, dan yang keempat tentang takdirnya. Apakah ia sebagai seorang yang bahagia ataukah ia sebagai seorang yang sengsara? Maka dengan dalil-dalil yang di atas, seorang muslim dia tidak pantas
untuk merasa ragu dan merasa khawatir tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baginya. Namun yang dituntut darinya adalah hendaknya ia memperbanyak rasa syukur karena rezeki sudah ada yang mengatur. Kaum muslimin dan muslimah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk keimanan terhadap Ar-Razzaq, hendaknya seseorang dia merasa yakin bahwa rezekinya pasti akan datang kepadanya. Tidakkah kita memperhatikan seorang anak bayi yang baru dilahirkan? Ia dilahirkan dalam kondisi yang tidak mengetahui apapun. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melakukan apapun. Dia dilahirkan dalam keadaan yang lemah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, mendatangkan rezeki bagi bayi tersebut melalui ibunya. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati ibunya untuk memberikan ASI kepadanya. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati ibunya untuk memberikan makan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati ibunya untuk menjaganya, merawatnya hingga ia tumbuh dewasa. Namun sangat disayangkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang telah dewasa, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah berikan ia kemampuan untuk mencari rezeki sendiri, ia malah ragu dan merasa khawatir terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Sungguh ini merupakan bentuk buruk sangkanya seseorang terhadap Allah, padahal buruk sangka merupakan sifat dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita. Kenapa jemaah? Adh-dhannina billahi dhannas saw. Mereka mempersangkai Allah dengan prasangka yang buruk. Mereka mempersangkai Allah dengan prasangka yang jelek. Dan juga bentuk keimanan seorang terhadap Ar-Razzaq adalah seorang jangan mendahulukan rezeki dunianya sehingga lupa dengan rezeki akhiratnya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan mereka orang-orang kafir lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dan alangkah mengherankan, ada orang-orang yang mereka meninggalkan peribadahan terhadap yang Maha memberi rezeki dengan alasan bahwa mereka sedang sibuk mencari rezeki. Sungguh ini alasan orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Dan di akhir nasihat ini kami mengingatkan bahwasanya rezeki tidak hanya datang dalam bentuk nominal uang. Rezeki tidak hanya datang dalam bentuk rumah yang mewah. Rezeki tidak hanya datang dalam bentuk mobil yang mahal, pakaian yang bermerek. Akan tetapi nafas yang masih kita hirup hingga hari ini, kesehatan yang masih kita rasakan hingga hari ini, merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Suami yang soleh, istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah juga merupakan bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dahulu aku melakukan salat duha agar rezekiku menjadi lancar. Setelah aku mempelajari rezeki, ternyata salat duha itu merupakan rezeki yang lebih besar daripada apa yang aku minta. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di dalam surganya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul
di dalam masjid yang kita cintai ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.